Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen operasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Munadirah, NIM 2010417149 dari kelas A2 Manajemen. Yang pertama, ada langkah-langkah metode Hungrein. Yang pertama, setiap elemen pada setiap baris matriks biasa dikurangin dengan elemen terkecil. Yang kedua, setiap elemen pada setiap kolam dari matriks yang diperboleh dari langkah 1 dikurangin dengan elemen terkecil. Yang ketiga, buat sedikit mungkin garis vertikal atau horizontal yang melewati semua elemen 0 apabila jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka tabel sudah optimum, tetapi jika belum maka lanjutkan langkah berikutnya. Yang terakhir, pilih elemen terkecil dari matriks yang diperoleh pada langkah 3 yang tidak dilewati garis, gunakan elemen tersebut. Untuk mengurangi elemen yang tidak dilewati garis dan untuk menambahkan elemen yang dilewati garis 2 kali, ulangin langkah 3 sampai tabel optimum. Alokasikan petugas-petugas tersebut pada tugas yang sesuai. Yang kedua, ada penyebab terjadinya antrian. Antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan atau kapasitas layanan sehingga menggunakan fasilitas yang tiba tidak bisa segera mendapatkan layanan disebabkan kesibukan layanan tersebut. Lanjut, ada langkah-langkah menyelesaikan masalah minimasi dan maksimasi langkah menyelesaikan minimasi. Yang pertama ada langkah minimasi. Ditentukan nilai terkecil dari setiap baris, lalu mengurangkan semua nilai dalam baris tersebut dengan nilai terkecil. Diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai 0. Bila sudah, dilanjutkan ke langkah 3. Bila belum, dilakukan penentuan nilai terkecil dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai 0. Kemudian setiap nilai pada kolom disebut dikurangi dengan nilai terkecil. Lanjut, ditentukan apakah terdapat elemen 0 di mana tidak ada nilai 0 yang berada pada baris atau kolom yang sama, di mana n adalah jumlah kolom. Jika ada, maka tabel dilakukan penutupan nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Ditentukan nilai terkecil dari nilai-nilai yang tertutup garis, lalu semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai yang terkecil tersebut. Lanjut, ada langkah kasus maksimasi. Ditentukan nilai terbesar dari setiap baris, lalu mengurangi setiap nilai pada setiap baris dari nilai tersebut. Diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Bila bisa, dilanjutkan ke langkah 3. Bila belum, dilakukan penentuan nilai terkecil dari setiap kolom yang belum punya nilai 0. Kemudian setiap nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan yang terkecil. Ditentukan apakah terdapat n elemen 0 di mana tidak ada nilai 0 yang berada pada baris atau kolom yang sama, di mana n adalah jumlah kolom atau baris. Jika ada, tabel telah optimal. Jika tidak, dilanjutkan ke langkah 4. Dilakukan penutupan semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Ditentukan nilai terkecil dari nilai-nilai yang tidak tertutup garis, lalu semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut. Pada bagian C ada link video-video. Pada video pertama, judulnya teori antrian pada struktur dasar antrian. Dalam video kedua, metode penugasan minimasi. Pada video ketiga, metode penugasan atau riset operasi. Pembicara pada ketiga video. Video pertama ada Mukti Ratna Dewi. Yang ketiga ada Anya Nuriyah Manikam. Pada video ketiga ada Dr. Beni Osta Nasabah dan Dr. Yesi Dewi Tasari. Lanjut, isi dari ketiga video. Pada video pertama yaitu teori antrian memuat studi matematika dari antrian atau garis tunggu, di mana garis tunggu adalah suatu fenomena umum yang terjadi karena permintaan sekarang untuk dilayani melebihi kapasitas untuk dilayani. Pentingnya mempelajari teori antrian. Munculnya teori antrian yaitu
kebutuhan layanan, kemampuan fasilitas layanan. Tujuan dari pengguna teori antrian adalah merancang fasilitas pelayanan untuk mengatasi permintaan pelayanan yang berfluktuasi secara random dan menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan biaya yang diperlukan selama antrian. Struktur dasar antrian atau sistem antrian. Yang pertama ada sumber atau input, yang kedua ada antrian, yang ketiga ada pelayanan, yang terakhir ada keluaran atau output. Lanjut, ada disiplin antrian terdiri dari 4. Yang pertama ada first in first out, yang datang pertama yang dilayani terlebih dahulu. Yang kedua ada last in first out, yang datang terakhir yang akan dilayani terlebih dahulu. Ada yang ketiga prioritas, anggota antrian yang mempunyai prioritas tinggi akan dilayani terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu ada random, semua anggota antrian mempunyai kesempatan yang sama untuk dilayani dahulu. Lanjut, pada penjelasan metode penugasan digunakan untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan dialokasikan optimal dari berbagai macam sumber daya yang diproduktif. Contoh, tenaga kerja atau personil yang mempunyai tingkat efisien berbeda-beda untuk dipekerjakan yang berbeda-beda. Penugasan yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada minimasi dan penjelasan pada video ketiga. Isinya tentang metode penugasan adalah untuk merencanakan suatu pekerjaan untuk posisi orang-orang tertentu. Menjelaskan contoh soal penugasan. Pelajaran yang diperoleh pada video pertama, pelajaran didapatkan dalam teori antrian. Dalam suatu kehidupan manusia pasti pernah menginginkan sesuatu yang sedang ngetren, sedang dicari-cari oleh masyarakat banyak, baik itu makanan, pakaian, elektronik, dan lain-lainnya. Semakin banyak orang yang menginginkan sesuatu hal dalam waktu bersamaan, maka akan menimbulkan keramaian sehingga tak menutupkan kemungkinan orang-orang tersebut akan berebut untuk mendapatkan barang yang tren yang lebih cepat. Bahkan dapat menimbulkan keributan antar orang. Maka dari itu muncullah teori antrian yang layanan yang terbaik. Lanjut, pelajaran yang didapatkan pada video kedua. Pelajaran yang didapatkan dari penugasan bahwa metode penugasan membelajarkan di mana guru memberi tugas kepada peserta didik, baik tugas itu bersifat individual maupun kelompok, dengan tujuan untuk agar peserta didik aktif dalam belajar. Pada video ketiga, pelajaran didapatkan dari metode penugasan riset operasi, yakni mempelajari metode cara-cara bagaimana menjelaskan sebuah soal penugasan. Manfaat pada ketiga video. Yang pertama, manfaat yang didapatkan dari teori antrian adalah merancang fasilitas layanan untuk mengatasi dan menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan biaya yang diperlukan selama antrian. Cara menerapkan teori antrian seperti selalu menaati peraturan antrian dan segala apapun itu. Pada video kedua, manfaat dari penugasan yaitu menjadi peserta didik yang aktif dan dapat memahami penugasan tersebut. Manfaat dari video yang terakhir yaitu metode penugasan ialah untuk menentukan alokasi sumber daya ke suatu tugas tertentu secara suatu peserta atau one by one. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.